Anda kembali di Warta Istana. Pemirsa, Presiden Joko Widodo pada pekan lalu mengatakan telah mengajukan Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri. Adapun surat permohonan persetujuan calon Kapolri tersebut telah diserahkan Presiden kepada DPR pekan ini. Presiden Joko Widodo telah mengajukan nama Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri baru untuk menggantikan Jenderal Pol Badrodin Haiti yang akan habis masa jabatannya Juli mendatang. Surat permohonan persetujuan calon Kapolri tersebut diserahkan oleh Presiden kepada DPR pekan ini. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Kamis siang di Istana Negara, Jakarta. Saya telah menyampaikan surat permohonan persetujuan calon Kapolri ke DPR. Dan saya mengajukan calon tunggal, yaitu Komjen Polisi Tito Karnavian. Sebelum mengajukan ini, saya telah mendapatkan masukan baik dari Polri, juga dari Kompolnas, dan juga masukan-masukan dari masyarakat. Dan menjelaskan karena meyakini Komjen Pol Tito Karnavian memiliki kemampuan cerdas dan kompetensi yang baik, serta kecerdasan dalam membangun jaringan dengan rekan-rekan penegak hukum yang lainnya. Presiden berharap agar nama yang dipilihnya tersebut nantinya dapat meningkatkan profesionalisme Polri sebagai pengayom masyarakat dan juga memperbaiki kualitas penegakan hukum, terutama dalam kejahatan narkoba, terorisme, juga korupsi. Dari Jakarta, Lutmila Nastiti, Ardi Irawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara itu, menanggapi pembatalan ribuan peraturan daerah oleh Kementerian Dalam Negeri, Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan seharusnya secara rinci diumumkan di daerahnya masing-masing. Hal ini guna menghindari kesalahpahaman masyarakat untuk menjalankan perda yang masih berlaku. Dalam menanggapi kurangnya sosialisasi dalam pembatalan ribuan peraturan daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, Wakil Presiden Yusuf Kala saat ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta Jumat siang menjelaskan, seharusnya perda yang dibatalkan secara rinci diumumkan di daerahnya masing-masing. Hal ini guna menghindari kesalahpahaman bagi masyarakat untuk menjalankan perda yang masih berlaku. Wapres menambahkan, tidak benar bahwa perda yang dihapus berfokus pada perda intoleran dan diskriminatif. Pemerintah menghapus perda yang tidak sejalan dengan pemerintah pusat karena dianggap menghambat investasi dan kemajuan ekonomi. Namanya perda memang sebaiknya diumumkan di daerah masing-masing sesuai apa yang perdanya. Tidak perlu diumumkan secara nasional karena itu kan terlalu banyak. Tapi katakanlah Jawa Barat perda apa, jadi mestinya diumumkan di Jawa Barat, di Sulawesi apa gitu kan. Kan itu perda berapa. Sebelumnya Presiden Joko Widodo bersama Menteri Dalam Negeri telah mengumumkan pembatalan 3.143 perda. Dasar pembatalan perda tersebut berkaitan dengan keinginan pemerintah untuk membuat akselerasi di bidang perekonomian. Kedepannya, Kementerian Dalam Negeri akan melakukan lagi kebijakan serupa karena masih ada sekitar 6.000 perda yang dinilai bermasalah dan menghambat pertumbuhan ekonomi negara. Dari Jakarta, Farah Hadijah, Adimas Raditya, Kantor Berita Antara mewartakan. Di hari yang sama, Presiden Joko Widodo melantik Longki Janggola dan Sudarto sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Istana Negara. Presiden mengamanatkan gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik untuk fokus pada amanat penderitaan rakyat dengan memperhatikan 3 hal. Kamis pagi bertempat di Istana Negara, Presiden Joko Widodo melantik Longki Janggola dan H. Sudarto sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah untuk masa jabatan 2016-2021. Dalam arahannya, Presiden mengamanatkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru dilantik untuk harus segera menjalankan tugas yang merupakan amanat sejarah, yakni memenuhi janji untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan rakyat Provinsi Sulawesi Tengah yang dipimpinnya. Presiden juga berpesan agar dalam menjalankan tugas selalu fokus pada amanat penderitaan rakyat, yakni membebaskan rakyat dari kemiskinan, memperkecil ketimpangan antara daerah dan kesenjangan sosial, serta memacu pertumbuhan ekonomi.
Fokuslah pada 3 hal yang menjadi amanat penderitaan rakyat. Bebaskan rakyat dari kemiskinan, perkecil ketimpangan antar daerah dan kesenjangan sosial, pacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga bisa mengatasi pengangguran dan membuka lapangan kerja sebesar-besarnya. Terakhir, Presiden juga mengingatkan bahwa gubernur dan wakil gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Oleh karenanya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menjadi satu kesatuan yang utuh, satu garis lurus. Dari Jakarta, Lutmila Nastiti, Ardi Irawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Mayoritas wilayah Indonesia merupakan perairan dengan potensi sumber daya alam di dalamnya yang sangat besar. Sektor kelautan diyakini Presiden Joko Widodo bisa menjadi salah satu sumber penggerak ekonomi nasional. Untuk itu Presiden berharap kebijakan pembangunan kelautan harus jadi acuan dan pedoman dalam pengelolaan potensi kelautan Indonesia. Sebagai negara maritim yang 2/3 wilayahnya merupakan perairan, Indonesia bisa menjadikan lautnya sebagai sumber potensial penggerak perekonomian nasional. Namun hingga kini, sektor kelautan baru menyumbang 30% produk domestik bruto. Padahal potensi ekonomi yang dimiliki Laut Indonesia mencapai 1,2 triliun US dollar per tahun dan dapat menyerap 40 juta tenaga kerja. Melihat fakta tersebut, Presiden Jokowi meminta kepada jajaran menterinya dalam setiap kebijakan kelautan Indonesia harus dapat mengonsolidasikan program-program pembangunan yang ada. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas Rabu siang di kantor Presiden Jakarta. Dan saya ingin kebijakan pembangunan kelautan Indonesia harus mampu mengkonsolidasikan seluruh program-program pembangunan yang ada. Saya tegaskan di sini bahwa kebijakan pembangunan kelautan ini nantinya harus menjadi acuan dan pedoman dalam pengelolaan potensi kelautan kita. Saya juga perlu menekankan bahwa kebijakan pembangunan kelautan tidak hanya bagus di atas kertas, namun harus betul-betul memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan nelayan, kesejahteraan rakyat kita. Presiden Jokowi menambahkan dengan menjadikan sektor kelautan sebagai salah satu sumber penggerak ekonomi nasional, Indonesia dapat menjadi bangsa yang besar dan mampu mensejahterakan masyarakatnya. Dari Jakarta, Amita Putri, Ardi Irawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Warta Istana masih akan kembali dengan warta tentang Wapres yang mengajak umat muslim untuk berdagang mengikuti sunnah Rasulullah. Tetaplah bersama kami.